Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami dengan judul masalah trauma. Dan beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri Zaitun Awiyah Maddoan, yang kedua Wamindra, dan yang ketiga yaitu Risna Wendo. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Pengertian trauma yaitu trauma merupakan suatu kejadian psikis dan emosional serius yang menyebabkan kerusakan substansial terhadap psikis dan psikologi seseorang dalam rentangan waktu yang relatif lama. Trauma psikis terjadi ketika seseorang dihadapkan pada peristiwa yang menekan yang menyebabkan rasa tidak berdaya dan dirasakannya mengancam. Reaksi umum terhadap kejadian yang pengalaman yang traumatis adalah berusaha menghilangkan dari kesadaran. Namun, bayangan kejadian itu tetap berada dalam memori. Pada pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa trauma adalah suatu kejadian yang dialami seseorang pada masa lalu, contohnya trauma naik motor. Kemudian, faktor penyebab trauma. Yang pertama, pengalaman atau kejadian alam atau bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, atau angin topan. Yang kedua, pengalaman di kehidupan sosial atau psikososial seperti pola asuh yang salah, ketidakadilan, penyiksaan, dan perampokan. Yang ketiga, pengalaman langsung atau tidak langsung seperti melihat sendiri, mengalami sendiri, atau secara langsung dan pengalaman orang lain. Selanjutnya yaitu jenis dan sifat trauma. Yang pertama yaitu trauma psikologis, yang kedua trauma neurosis, yang ketiga trauma psikosis, dan yang keempat yaitu trauma diasis. Selanjutnya metode yang kami gunakan yaitu metode kualitatif, di mana metode kualitatif merupakan suatu metode pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi, karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian kualitatif mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena, kejadian maupun kehidupan manusia dengan terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam setting yang diteliti, konseptual dan menyeluruh. Pun narasumber atau informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mahasiswa akhir IAIN Ambon yang berinisial WJ. Asesmen yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara atau interview, di mana metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara mengadakan komunikasi dengan sumber data melalui dialog tanya jawab. Ketika kami melakukan wawancara dengan WJ ini, ternyata WJ mengalami trauma naik tangga eskalator pada usia 9 atau 10 tahun. Pada saat itu, WJ dengan kakak kandungnya ini sedang menikmati salah satu pusat perbelanjaan di kota Ambon yaitu Amplas. Nah, pada saat naik tangga eskalator ini, WJ itu tidak fokus sehingga pada saat itu WJ ini melirik salah satu anak kecil seusianya itu lebih cantik. Dari ketidakfokusan WJ ini, ketika sudah di ujung tangga eskalator, ternyata sandal WJ ini terjepit. Tetapi ia masih sempat untuk menyelamatkan dirinya. Tentunya pada peristiwa tersebut, WJ mengalami rasa ketakutan yang tinggi dan juga kaget karena ini merupakan kejadian pertama kali terjadi dalam hidupnya. Pada saat itu juga WJ meminta kakaknya untuk segera pulang. Sehingga ketika ditanya lebih lanjut lagi mengenai bagaimana perasaan dia ketika mengingat kejadian tersebut, tentunya WJ menjawab bahwa ia takut. Ia takut ketika menaiki tangga eskalator kejadian itu terjadi lagi. Trauma yang dialami WJ ini masuk dalam kategori faktor dari pengalaman diri sendiri, di mana kejadian tersebut ia alami sendiri, bukan melihat pengalaman dari orang lain. Dan ketika kami lebih mendalam memahami trauma yang WJ alami ini, kami menyimpulkan bahwa trauma yang dialami WJ ini masuk dalam kategori
trauma sedang, di mana trauma ini masih bisa untuk disembuhkan dengan melakukan beberapa terapi. Terapi yang bisa digunakan untuk trauma yang WJ alami ini bisa menggunakan terapi pemaparan berkepanjangan, di mana terapi ini berfokus pada penerapan teknik terapi perilaku. Nah, tindakan ini dilakukan dengan memberikan paparan secara bertahap pada ingatan, emosi, pikiran, hingga sensasi fisik yang berhubungan dengan trauma yang dialami WJ ini. Dengan begitu, WJ ini dia bisa menghadapi ketakutannya sendiri. Itulah hasil asesmen yang kami lakukan mengenai trauma. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman untuk lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.